Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik, falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atik wa a'inna ya Rabbana ala tarki maksiatik, a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali bersama-sama untuk belajar agar kita punya bekal untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kekasih-kekasih Allah, mengenali para kekasih Allah untuk bisa lebih mudah menjalankan sunnah baginda Nabi. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan sebab kita semakin baik. Dan seperti biasa kita di Majlis Hikam Ibn Athaillah, dan sebelum kita baca kitab Hikam ada muqaddimah yang biasanya kita hadirkan, muqaddimah fiqhiyah. Kita baca kitab ini, kitab jenazah, karena kebetulan kita ini di penghujung tahun Hijriyah dan akan masuki tahun baru bulan Muharram, maka perlu sedikit kita mengingatkan bahwa sebentar lagi kita masuki tahun baru Hijriyah, memasuki bulan Muharram. Pertama kami ingin ingatkan bahwa bulan Muharram adalah salah satu dari bulan haram yang diistimewakan oleh Allah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wa arda minha arba'atun hurum. Jadi Allah punya bulan-bulan, ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu, 12 bulan itu ada namanya bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan nanti ada Rajab. 4 bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, dibedakan dengan bulan yang lainnya. Kemudian di bulan Muharram ini ada keutamaan yang khusus. Di bulan Muharram secara umum disebutkan oleh baginda Nabi, afdhalus siyami ba'da ramadhana siyamu syahrullahi al-muharram. Kalau ingin berpuasa, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Jadi kalau ada orang ingin berpuasa di bulan Muharram, bagus, disebutkan sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan. Jadi yang ingin berpuasa silakan berpuasa, akan tetapi tidak perlu mencari-cari keutamaan-keutamaan yang jelas sudah disebutkan seperti itu. Karena apa? Banyak riwayat-riwayat palsu tentang keutamaan Muharram, banyak riwayat-riwayat palsu. Makanya sudahlah, daripada anda kepleset membawa bukan hadis seolah-olah anda anggap hadis, sudah tutup. Cukup bahwasanya afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamullah syahrul Muharram. Apa kurang, apa kira-kira? Kurang hebat, istimewa apa? Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Banyak riwayat-riwayat yang Ibnu Jauzi mengatakan ini hadis palsu. Misalnya, orang siapa puasa di akhir bulan Dzulhijjah, awal bulan Muharram akan diampuni dosanya 50 tahun dan sebagainya. Banyak riwayat seperti itu. Yang puasa tanggal 1 bulan Muharram begini. Anda tidak usah perlu mencari-cari itu.
Akan tapi banyak penceramah-ceramah yang membawa yang demikian itu, sehingga lupa bahwasanya dari riwayat yang sangat jelas ini sahih, hadis sahih menyebutkan afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamullah syahril muharram. Diriwayatkan oleh para imam hadis, termasuk Imam Muslim juga meriwayatkan hadis tentang Muharram. Ini di Muharram secara umum Anda puasa tanggal 1, 2, 3 boleh. Akan tetapi di antara bulan Muharram ada satu hari yang sangat istimewa, yaitu tanggal 10 bulan Muharram yang disebut Ashura, hari yang ke-10 bulan Muharram, yang baginda Nabi menyebutkan ahtasibu allallahi ayyukaffira sanata allati qablah. Aku berharap dengan puasa di hari Ashura, hari yang ke-10, Allah akan mengampuni dosa masa lalu kita. Tentunya dosa disebut adalah dosa-dosa kecil yang kita melihat tidak, ya mungkin dosa-dosa kecil. Adapun dosa gede harus niat tobat secara khusus. Yang jelas itu adalah hari mulia, maka jangan sampai kita ini puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10-nya buka. Ya, jauh lebih bagus tanggal 1, 2, 3, 4, 5 enggak puasa, kemudian 10-nya puasa. Lebih dahsyat lagi ya puasa semuanya. Makanya jangan sampai ada yang mengatakan puasa di bulan Muharram itu bid'ah. Bid'ah sunnah, bid'ah bagaimana jadi bid'ah? Puasa di bulan Muharram sunnah. Anda boleh puasa tanggal 1, 2, 3, 4 boleh. Karena afdhalus siyam ba'da Ramadan. Sebaik-baik puasa di bulan setelah bulan Ramadan, puasa di bulan Muharram. Jadi 10 Ashura. Dan tatkala Nabi jadi disebutkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas dan banyak dan para sahabat, ada disebutkan bahwa hina soma Nabi SAW Ashura, tatkala Nabi puasa di hari Ashura, hari ke-10, wa amaran nasa bisyami, dan Nabi mengajak para sahabat untuk berpuasa. Sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, hadza yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Hari Ashura ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah. Nah ini karena orang Islam pada zaman Nabi, sahabat Nabi sudah terbiasa untuk tidak ikut-ikutan, nggak ikut-ikutan budaya lain. Lah kok tiba-tiba Nabi nyuruh puasa 10 Ashura, sementara 10 Ashura ini orang-orang Yahudi dan Nasrani memuliakan dan berpuasa. Sampai Nabi waktu masuk Madinah itu ngelihat orang Yahudi pada puasa di tanggal 10. Kenapa? Dijawab oleh sahabat Nabi, mereka mengagungkan hari ini karena hari ini yaumun najjallahu fi Musa, Allah telah menyelamatkan Nabi Musa di sini. Oh, dia bersyukur karena selamatnya Musa, maka aku lebih berhak untuk berpuasa, kata Rasulullah. Lalu bagi Nabi puasa di hari Ashura. Ternyata sahabat Nabi di saat diajak berpuasa ada keganjalan di dalam hatinya. Ini kan kebiasaannya orang Yahudi dan Nasrani, bagaimana kita harus puasa bersama dengan mereka? Lalu Nabi sampaikan, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Banyak-banyak redaksinya berbeda-beda, ada la in ishtu atau la in baqitu, maksudnya jika aku masih hidup sampai tahun depan, la asumanna tasi'a, niscaya aku akan berpuasa tanggal 9. Nah, berpuasa tanggal 9 itu dalam irama berbeda. Kalau orang Yahudi dan Nasrani hanya menghidupkan satu hari saja, kita dianjurkan untuk menghidupkan hari sebelumnya, hari tanggal 9, kemudian tanggal 10. Kemudian jika tanggal 9-nya kok kita nggak sempat berpuasa, tapi hanya sempat puasa tanggal 10-nya, tambah tanggal 11-nya, biar berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Berbeda itu bukan permusuhan, jangan sampai kalimat begini lalu dinukil memusuhi. Oh enggak, ini bukan permusuhan, berbeda, agar kita tidak punya kebiasaan gampang meniru-niru. Nah ini, jadi puasalah nanti Ashura, insyaallah disiapkan mulai saat ini. Kemudian tentunya perlu kita ingatkan juga, banyak orang yang menjadikan Ashura bulan ini macam-macam, termasuk kita sering mendengar katanya bulannya yatim, anak yatim. Anak yatim bulannya setiap bulan, bukan hari Ashura saja, bukan bulan Muharram saja. Nah ini kan menjadi bermasalah, sehingga orang memperhatikan anak yatim hanya di bulan Muharram saja. Dikasih duit 50.000 suruh beli garam makan 1 tahun. Nah, setiap hari kita harus perhatikan anak yatim. Nah, bukan hanya sini. Jadi tidak. Jadi
anak yatim setiap saat kita perhatikan. Jadi riwayat tentang Muharram hanya ini saja, sudah sampai di situ. Yang penting mulia. Ya. Kalau sedekah, sedekah boleh kapan saja. Tapi riwayat tentang sedekah di bulan Muharram ini semuanya hendaknya kita pelan-pelan untuk mengambilnya, sebab dikatakan, diingatkan oleh para ulama, hati-hati banyak riwayat-riwayat yang palsu di seputar Muharram itu. Khawatir kita membawa riwayat yang palsu, berdusta atas nama Nabi, nggak boleh. Cukup kita lihat puasa Muharram dianjurkan, 10 Muharram oke, ditambah 9 Nabi pernah berniat. Selesai sampai di situ. Kemudian ada satu makna yang bisa kami ambil di balik Nabi mengajari kita berbeda, dan sahabat Nabi merasa tidak boleh ikut-ikutan, yaitu kita perlu hadirkan syiar tahun baru Hijriah. Ini bukan hari raya. Jangan seperti sebagian orang mengatakan bid'ah merayakan tahun baru Hijriah karena kita hanya punya hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Iya, hari raya hanya Idul Adha, Idul Fitri. Akan tapi di saat kita mengangkat syiar Muharram tahun baru, ini punya maksud bahwasanya Islam punya, dan itu yang dikukur Sayyidina Umar bin Khattab. Tahun 1 Hijriah bertepatan dengan tahun 622 Masehi. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab dengan para sahabat Nabi membahas, kita ingin membuat penanggalan khusus dimulai dari saat itu, tahun 1, tanggal 1, tahun bulan 1, tanggal 1, tanggal 1 bulan 1 tahun 1. Diskusi Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan sebagainya, akan ada yang mengatakan, ada diskusi apakah dimulai dari bulan Maulid, karena bulan Rabi kan bulan hijrahnya Rasulullah itu hijrah bulan Rabi, bulan Maulid, atau bagaimana. Akhirnya ada kesepakatan kita tetapkan di bulan Muharram, dinamai bulan Hijriah, padahal bukan hijrahnya Nabi. Muharram, hijrah Nabi di bulan Maulid. Kenapa dipilih bulan Muharram? Mereka juga membahas karena bulan Muharram kita jadikan tanggal 1 bulan 1 tahun 1 waktu itu adalah karena orang ingin berita ini ingin disebarkan ke penjuru dunia. Nggak ada telepon, nggak ada internet. Adanya siapa di hadapan beliau? Beliau adalah orang haji belum pada pulang. Kita umumkan hari ini biar orang haji dari Indonesia membawa berita bahwasanya tahun ini adalah tahun baru Hijriah, tahun baru. Main. Makanya diinformasikan. Lah sekarang bagaimana tidak kita informasikan, kita buat gebyar. Kita masih ingat kalau masa kecil kita masa kecil kita di kampung kita masih diajari kita menghafal bulan-bulan Arab, biarpun sudah dijawakan surah Safar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, kan begitu ya, itu kan di Jawa, Arab yang dijawakan. Coba sekarang tanya anak-anak itu, saibunya juga suruh ngafal Muharram, bingung. Muharram, Safar, kalau Januari, Februari, Maret, April, Mei hafal. Nah ini kan sebetulnya kita pergeseran pemahaman ini yang harus kita kembalikan. Bagaimana semua orang membiasakan dengan Hijriah, ada makna iman sambung dengan sesuatu yang ada aroma Islamnya. Dan ini bukan kita benci Masehi, oh tidak, benci bulan-bulan, enggak. Kita ingin mempunyai sesuatu yang khusus, membiasakan anak-anak kita dengan sesuatu yang ada hubungan dengan Islam. Kemudian bulan Komariah ini, bulan Hijriah ini ada hubungannya dengan hukum-hukum puasa. Nah, puasa bulan Januari nggak ada puasa bulan Ramadan, puasa. Bicara ngitung haid pun ada hubungannya dengan bila ini. Semuanya ini adalah bulan haji dan sebagainya. Maka umat Islam harus tahu dan kenal benar tentang tahun Hijriah dan bulan-bulan Hijriah. Maka yang lagi tidur caranya agar tahu dibuat gebyar. Maka ini bukan bid'ah. Makanya ada sebagian orang mengatakan bid'ah. Gara-gara dibid'ahkan tambah tidak tahu nanti. Ini bukan kita membuat sesuatu yang baru. Ingin menunjukkan kepada orang bahwasanya tahun ini tahun baru. Kadang-kadang nggak sadar tahun Hijriah lewat. Oh sudah lewat. Tapi kalau tanggal 1 Januari 5 bulan sebelumnya sudah siap-siap dia mau ngadain acara di sana sini. Ini kan yang harus kita gugah kembali umat ini. Mau dites sekarang, Anda lahir tahun berapa, kan bingung nanti ngomongnya. Nggak usah dijawab nanti bingung. Nggak, ada yang mau Rajab 16 Rajab tahun 1983, ada yang ngomong gitu, oh, bingung. Alhamdulillah, pokoknya kita sudah mengalami kekalahan dalam hal ini. Kekalahan dalam hal ini di negeri-negeri lain, mohon maaf, dan di negeri lain, negeri mereka mempertahankan. Kalau kita pergi ke Cina sana, mereka mempertahankan tahun-tahun mereka. Kalau pergi kemana mempertahankan, hanya orang Islam saja yang gampang kepengaruh dengan tahun barunya orang lain. Orang Islam saja.
Orang lain memperhatikan dengan tahun-tahun mereka. Mereka menjaga budaya mereka, terlepas dari urusan agama. Coba saja ke negeri-negeri sana, mereka punya tahun-tahun. Tapi hanya orang Islam saja yang lupa. Makanya kita perlu buat gebiar. Insya Allah besok hari Selasa ya, besok ya, kita akan buat gebiar tahun baru Hijriah di depan masjid. Insya Allah tujuan adalah ada mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita punya tahun yang spesial, bulan spesial, dan kita ingatkan bahasanya bulan itu adalah bulan mulia, namanya bulan Muharram. Bulan haram di dalamnya adalah bulan Muharram. Ini saja yang bisa kita sampaikan tentang Muharram dan di seputar Muharram. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.